Hey there, good morning my good friend. Welcome to my channel again. Hari ini hari Jumat. Waktunya kita berbicara tentang leadership, tentang SDM, tentang human asset. Satu pertanyaan yang dilontarkan kepada saya sudah agak lama ini ya, di awal-awal dulu pertama kali kita masuk ke dalam physical distancing adalah pengusaha yang tanya kepada saya, Coach, apakah cukup fair untuk mengharapkan, untuk meminta anak buah kita mau berjuang untuk perusahaan dalam kondisi seperti ini? Apakah saya sebagai pemimpin berhak untuk meminta mereka, waktunya Anda berkorban, singkirkan lengan baju, dan kemudian fight untuk perusahaan? Bagaimana cara kita menyikapi pertanyaan ini? Bagaimana saya menjawab pertanyaan pengusaha itu? Itu yang saya mau bahas sekarang. Oke, my friend, ini adalah pertanyaan yang sulit ya. Udah beberapa waktu lalu saya pertimbangkan untuk nge-vlog ini, tapi saya pending karena satu dua hal lain. Karena satu, ini adalah materi yang sulit dijawab, dan yang kedua adalah banyak hal yang lebih praktikal. Tapi sekarang saatnya saya menjawab ini karena sudah cukup lama. Pertama, saya perlu katakan bahwa kalau Anda bertanya apakah cukup layak atau berhakkah seorang pemimpin meminta anak buahnya berjuang untuk perusahaan, jawaban saya adalah berhak. Anda berhak. Pertanyaannya, anak buahnya mau apa tidak? Nah, ini yang saya mau bahas. Kalau saya bilang bahwa pernyataan anak buah itu mau berjuang untuk perusahaan, untuk bos, jadi anak buah berjuang untuk atasan, saya jawab 90% kemungkinannya no. Saya ulangi lagi, 90% kemungkinan anak buah Anda tidak mau berjuang untuk Anda. Mungkin secara lip service, mungkin secara bahasa tubuh formal mereka mengatakan saya siap pak, saya siap bu. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa? Karena manusia itu makhluk egois. Manusia itu makhluk selfish, individualistis. Mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri, bukan kepentingan perusahaan. Dan saya nggak bilang ini untuk mengerdilkan budaya perusahaan di mana Anda sudah bangun selama ini, bahwa Anda sudah berjuang untuk membangun tim Anda kasih kehidupan yang layak, Anda kasih kesempatan untuk berkarir, jenjang karir yang menggiurkan kehidupan yang baik. Tapi at the end of the day, manusia itu makhluk individualis dan makhluk egois. Sehingga kalau Anda meminta mereka untuk berjuang untuk Anda, mungkin mereka akan pura-pura mengatakan yes, tapi kenyataan tidak. Terus gimana caranya, Coach? Ya, so here's the thing yang saya katakan. Anda tidak bisa meminta mereka. Oke, Anda bisa memaksa mereka, Anda bisa mengancam mereka, Anda bisa mengharapkan mereka. But that's your point. But kenyataannya adalah yang benar adalah bukan meminta mereka berjuang untuk Anda. Yang benar adalah meminta mereka untuk memenangkan sesuatu. Jadi kalau jawabannya singkat saya adalah anak buah berjuang untuk Anda demi kepentingan Anda, it's a big no. 90% akan tidak, 10% akan iya karena mereka hutang budi atau mereka masih saudara dengan Anda. Mungkin, tapi it's just small number of percentage. Yang benar adalah meminta mereka untuk memenangkan sesuatu. Nah, manusia suka menang. Tidak ada manusia suka kalah. Bahkan manusia yang paling introvert pun ketika dibantu untuk mengeluarkan hasratnya, dia sebetulnya ingin menang, cuma nggak tahu caranya. Mungkin dia sungkan, mungkin dia merasa minder dan seterusnya. Tapi at the end kita mau menang. Manusia itu secara harafiah, secara warafiah, secara naluriah suka menang. Jadi as a leader, tugas Anda adalah membantu tim Anda untuk menang, bukan untuk berjuang demi kepentingan Anda. Nah, ini yang saya bilang bedanya leader dengan diktator ya. Leader itu membantu teman-teman, anak buahnya dia untuk memenangkan sebuah pertandingan, perlombaan, sebuah tantangan, a challenge. Anda bisa bilang pandemik ini sebagai challenge, so be it. Anda memenangkan pandemik ini ya dengan syarat dan ketentuan yang Anda tentukan. Menang itu apa ya. Tapi sebagai diktator, Anda tidak mementingkan menang, Anda mementingkan diri sendiri. Anda menggunakan anak buah Anda untuk mencapai goal pribadi Anda. Ya, saya harap cukup jelas ya. Muka-muka Anda tidak memilih sebagai diktator ya. Kita memilih sebagai leader atau pemimpin. Pemimpin memimpin anak buah untuk memenangkan pertandingan. Diktator meminta anak buah dia, memaksa anak buah dia, menggunakan anak buah mereka untuk mencapai goal pribadi seorang diktator itu. So, sekarang gimana caranya untuk membuat anak buah kita menang? Ada tips yang saya berikan 4 hari ini ya. 1, ya. Sekali lagi, ini saya tidak membuat masalah ini lebih kompleks ya, tapi tidak membuat masalahnya jadi kelihatan gampang. Masalah ini kompleks, masalah ini tidak mudah, sulit. Anda mesti paham dan mesti latihan, Anda mesti punya jam terbang. It's not easy to become a leader, terutama dalam kondisi krisis seperti ini. Tips pertama adalah define what winning is.
Tentukan menang itu seperti apa. Nah, kebanyakan para pengusaha lupa bahwa untuk mendefinisikan menang, Anda harus membuat mereka merasa ingin menang. Sekali lagi, untuk membuat menang ini berharga untuk mereka, tim seorang anak buah harus merasa ingin untuk menang. Bukan untuk anak buah bosnya, tapi untuk mereka sendiri. Ya, definisikan menang itu seperti apa. Nah, problem dari definisi untuk menang ini adalah kadang-kadang pengusaha memberikan definisi menang itu terlalu tinggi. Terlalu jauh, katakanlah menaikkan omset atau efisiensi yang lebih angkanya luar biasa sulit dicapai. Dan ini tidak bisa membuat orang merasa termotivasi untuk menang. Saya pernah katakan joke ini beberapa waktu lalu, udah gak lama, setahun, 2 tahun lalu. Kalau Anda dikasih iming-iming hadiah mobil, tapi Anda harus lari 42 kilo, maraton, full maraton. Sedangkan Anda lari 5 kilo aja masih ngos-ngosan, ya seperti saya ini, 5 kilo masih ngos-ngosan, kira-kira Anda termotivasi nggak dapat mobil, tapi harus finish 42 kilo. Kalau saya mendingan tidak dapat mobil daripada saya mati. So, here's the problem. Anda tidak bisa membuat sebuah motivasi dengan cara memberikan iming-iming untuk sesuatu hal yang terlalu sulit untuk dimenangkan. Anda mesti make it. Nah, tips saya adalah break it down into small wins. Ya, pecahkan menjadi small wins kecil-kecil. So, pertanyaan saya adalah, apa yang Anda ingin memenangkan hari ini? Apa yang Anda ingin menangkan sebagai tim untuk minggu ini, bulan ini? Anda ingin menang apa? Tentu Anda mesti mendesain bahwa dengan menang harian, mingguan, bulanan, Anda mencapai menang Anda yang goal lebih besar, which is your job as a leader untuk menentukan visi dan goal jangka panjang. Tapi tugas Anda sebagai leader harian, adalah untuk fokus menang ke hari itu. Bukan untuk menang ke bulan ini, bukan untuk menang ke tahun ini. No. Menang hari ini apa? Definisikan menang hari ini apa? Misalkan di tim Anda di bagian efisiensi, bagian produksi, maka menang hari ini adalah mengirim atau mendeliver atau memproduksi sekian kardus, sekian lusin. Ya, that's it. That's the whole point. Oke. Berarti poin saya sekarang yang kedua adalah lawan dari menang adalah kalah. Again, tugas sebagai pemimpin adalah memastikan bahwa kalau pemimpin itu anak buahnya itu menang, suka menang, berarti anak buahnya harus benci kalah. Tidak ada loh ya perusahaan itu yang mau menang tapi kalau kalah oke. Itu berarti nggak ada tim itu yang menang mau tapi kalau kalah ya udah saya nggak apa-apa kalau kalah. Itu bukan menang. Berarti itu belum sampai level menang. Win or lose, love or hate. Ya, jadi win you love it and hate losing you hate it. Jadi tidak bisa kita dalam kondisi netral. Tim kita terlalu netral kadang-kadang kalau saya lihat ya banyak perusahaan yang membuat timnya sangat netral ya, menang baik, nggak menang ya sudah. Maka itu bukan menang. Minimal bertahan. Dan terakhir sebelum saya masuk ke tips yang kedua adalah ketika Anda mendefinisikan menang, jangan menggunakan kata-kata yang sifatnya pasif. Contoh ya. Oh, saya mendefinisikan menang buat saya adalah yang penting saya bisa survive di bisnis ini. Loh, yang penting saya bisa survive ketika pandemi ini. Come on my friend, that's not winning, that's defend. Itu permainan. Paling gampang saya pakai sepak bola kan, banyak orang suka sepak bola ya. Mungkin kalau teman-teman pengusaha wanita nggak suka, tapi minimal you get the point. Kalau laki pasti banyak yang doyan sepak bola. Akankah sebuah pertandingan itu seru kalau semua tim kesebelasannya ngumpul semua di depan gawang karena tujuannya cuma satu, mencegah bola musuh masuk atau bolanya masuk ke gawang. Bisa mengerti ya? Semua tim itu ngumpul di depan gawang hanya untuk bertahan. Itu bukan permainan. Itu mah nggak ada yang nonton. Jangankan bayar tiket, nonton aja di TV nggak mau, saya ganti channel saya. Kenapa? Karena itu that's not a game, that's not winning, that's just defending. Dan itu menjadi permainan yang konyol. Analogi ini saya terapkan di bisnis. Jangan menggunakan konsep winning to survival. Tapi kondisinya sulit coach, I know, but your job adalah to win. Your job as a leader adalah membuat anak buah Anda mau menang sesuatu dan sedih kalau kalah. Happy kalau menang, sedih kalau kalah. Dan ini saya bisa panjang ya. Intinya saya bukan mau seminar di sini, tapi you get my point. You have to define what winning is dan what winning should feel like. Anda mesti didefinisikan menang itu rasanya harus seperti apa, losing seperti apa. Oke, itu winning. Define the win, chunk it down, potong-potong win sebagai hal yang kecil dan samakan, common goal kan ya, samakan winning seperti ini yang saya inginkan. Yang pertama, yang kedua, effort ya. Effort atau usaha untuk menang. Nah, di sini waktunya Anda keringetannya, waktu tim Anda keringetan. Ada latihannya, ada drillingnya,
call every day yang kita saya pernah bahas di vlog sebelumnya. Setiap hari Anda call, setiap hari Anda monitor progresnya seperti apa, bisa dibantu seperti apa, what is the number, how many repetition, bagaimana numbersnya, progresnya seperti apa. This is the effort comes in. Usaha untuk memenangkan. Loh, kenapa kok mereka mau seperti itu? Karena mereka mau menang. Jadi ini seperti ayam sama telur ya. Which one comes first? Effort dulu atau winning dulu? Kadang orang bilang ya kalau nggak bisa ada effortnya nggak ada winningnya. Tapi kalau nggak mau menang nggak ada effortnya. Ini ayam sama telur ya. Jadi tolong Anda perhatikan, this is satu paket. Winning and then effort atau usaha untuk menang seperti apa. Breakdown again, you mesti latih diri Anda sebagai pemimpin untuk memonitor hal kecil-kecil yang membantu tim Anda untuk menang. Believe me, trust me, kalau Anda sudah berhasil menemukan common goal untuk menang itu seperti apa dan mereka mau menang, usaha untuk effort ini menjadi setengah jalan selesai. Tugas Anda bukan menjadi monitoring, micromanaging, tapi tugas Anda membantu tim Anda untuk mau menang itu. Ya, and then tahap kedua selesai, tahap ketiga kita masuk namanya adalah celebration atau menghargai berapa persen pun kemenangannya Anda akui, kemudian Anda akui bahwa Anda masih mau menang berikutnya. Jadi Anda tentukan menang berikut seperti apa, tapi you have to celebrate something. Coach, bagaimana kalau kita kalah, then you don't celebrate. Again, ingat ya, menang itu disukai, kalau kalah itu disesali. Ini membuat tim Anda menjadi, very very agresif untuk memenangkan sebuah hal yang mereka ingin menang. Ya, tapi celebrate, begitu menang you celebrate, dan celebrate-nya gak usah mewah-mewah ya, celebrate-nya harus bernuansa selebrasi. Anda bisa membuat sebuah surprise, makan bareng, atau Anda kirim catering. Kalau sekarang nggak boleh karena PSBB, Anda bisa telepon mereka secara Zoom, secara Google Hangout, Anda bisa nyanyi bareng, whatever it is ya. Anda bisa tepuk tangan bareng, at least tepuk tangan bareng, kemudian melakukan celebration, kalimat-kalimat di dalam WA group dan seterusnya, congratulations and so on. Tapi harus meaningful, jangan meaningless. Ya, kebanyakan orang belum menentukan winning seperti apa, effortnya belum jelas, ada suatu kemajuan sedikit saja mereka celebration. Ini bukan salah, bukan jelek, tapi ini tidak meaningful, ini meaningless. Ya, congrats ya karena melakukan ini. Lah, kita aja belum sepakat winning seperti apa. Ya, oke. So kalau win then you celebrate, however small the winning. Karena itu kita breakdown menjadi harian bukan bulanan, karena you have to celebrate every day sebisa mungkin, menaikkan kita punya mental gitu ya. And finally kita masuk ke namanya feedback. Itu tentu ada sesuatu yang kita masih belum bagus, belum baik, belum sempurna, belum mahir, belum lancar. Then you have to repeat again. Ya, kita mesti tahu apa kekurangannya. Kasih feedback dong. Dan minta feedback ya. Sebagai pemimpin jangan cuma kasih feedback. Minta feedback dari anak buah. Oke, sebagai kapten Anda apa yang perlu saya tingkatkan supaya tim kita bisa menang besok. And then loopnya kembali lagi ke winning. What do you want to win today, this week, this month? Again, kemudian ada effort, celebrate, feedback, dan looping ini terus. Oke, that's it guys. So, untuk menjawab pertanyaan di awal tadi, apakah tim Anda mau berjuang dan rela berjuang untuk perusahaan Anda? Secara pribadi saya jawab tidak. Karena mereka makhluk yang individualis dan egois. Just I say it as it is ya. Tolong jangan dimarahin, jangan dibully saya, tapi kenyataannya tidak bisa. Yang bisa adalah Anda sebagai leader membuat tim Anda mau memenangkan sesuatu yang mereka bangga dan mereka want to fight for it. It's your job today to define what winning is, what winning should feel like, dan Anda akan mempunyai tim yang fight for you. This is Friday, semoga ini bermanfaat. Ini tips saya hari Jumat. See you tomorrow. Stay safe, stay healthy my friend. Bye-bye. Boom.